Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ kini terus menjadi sorotan karena mulai dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada Maret 2024. Kabar tentang rancangan RUU DKJ itu muncul sejak September 2023. Pada saat itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah akan mengubah status Jakarta dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Penyebabnya adalah Jakarta tidak lagi menyandang status Ibu Kota, lantaran status itu akan digunakan oleh Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Status IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Di sisi lain, Jakarta tetap diberi status daerah khusus dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis karena status sebagai bekas ibu kota dan potensi yang dimilikinya. Jakarta sebagai daerah khusus juga akan diberikan kewenangan untuk menangani sejumlah masalah perkotaan, berbeda dengan daerah lain. Menurut Undang-Undang IKN, pembahasan RUU DKJ mesti rampung 2 tahun setelah RUU tentang IKN disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, pembahasan itu molor lantaran pemerintah terlambat mengirimkan daftar inventaris masalah kepada DPR. Pada Oktober 2022 lalu, Balik memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional 2023. Kemudian, pada akhir November 2023, RUU DKJ menjadi sorotan karena panitia kerja Balik DPR mengubah mekanisme penentuan gubernur dan wakil gubernur DKJ dari proses pemilihan menjadi penunjukan langsung oleh Presiden. Daerah khusus Jakarta, bukan lagi DKI ya, mulai 15 Februari, tapi nanti tergantung kepresnya kapan diturunkan. Selama belum ada keputusan kepres ya, katanya masih berlaku DKI-nya itu. Tetapi dalam pasal 10 itu kan disebutkan Jakarta nanti akan dipimpin oleh wakil gubernur dibantu oleh wakil gubernur. Nah, yang kontroversi adalah gubernur dan wakil gubernur diangkat, ditunjuk, diangkat, diberhentikan oleh Presiden atas usulan dan pendapat DPR. Ini yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden ini yang jadi persoalan. Ini kan jelas-jelas kalau beberapa pengamat itu menyebutkan bahwa draft ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Demokrasi itu kan prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan dari presiden entah untuk siapa, apalagi dari bapak oleh paman untuk anaknya. Itu kan yang sedang terjadi. Betul, yang sedang terjadi, dan di kalangan masyarakat itu masih ada semacam trauma ya. Kenapa demokrasi begitu mudahnya, begitu gampangnya diutak-atik hanya demi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Dan di draft RUU DKJ ini itu kan ada kekhawatiran seperti itu juga. Ketika nanti itu betul disahkan bahwa gubernur itu ditunjuk oleh presiden, itu persoalan kepentingan, persoalan ketidakberesan itu akan sangat mungkin terjadi, dan itu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Lantas, pada 5 Desember 2023, 8 fraksi menyetujui RUU DKJ menjadi usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna. Fraksi yang mendukung pembahasan RUU DKJ adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara yang menolak hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, ia menolak wacana Gubernur DKI Jakarta tidak dipilih rakyat atau dengan kata lain ditunjuk oleh Presiden. Menurut Mardhani Alisera, sangat berbahaya jika Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden atau bukan dipilih rakyat. DKJ-nya itu kayaknya nggak bisa dibaca sebagai khusus tapi company. Kenapa Mas Rizal? Lihat VOC ya. Karena VOC itu kan gubernurnya ditunjuk langsung dari Hiren 17 di Belanda sana gitu. Nah, jadi menurut saya ini bentuk kemunduran yang sangat jauh ya. Makanya tadi saya setuju kalau Pak Mahfud bilang ini aktivitas mengecoh, karena kerjaan company itu kan mengecoh, menipu, berbohong begitu ya, bikin cipwa begitu. Itulah perilaku company, dan kita tahu company itu melakukan praktik-praktik begitu dengan sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran begitu. Karena itu cara dia hidup dengan berbohong, menipu, bersiasat, mengecoh, itu praktek-praktek company. Jadi saya lebih membaca DKJ itu K-nya di sini bukan khusus, karena dia menghilangkan sama sekali kekhususan Jakarta ya menurut saya ya. Jakarta itu kan kota juang, dalam sejarahnya panjang itu tempat nasionalisme tumbuh. Nah, akar nasionalisme kita itu demokrasi.
Karena ya baik VOC, kemudian negara Hindia Belanda itu kan ibu kotanya di Jakarta. Karena itu Jakarta menjadi pusat demokrasi lah. Hari ini kok mau dimatiin api demokrasi itu kan gila menurut saya. Bukan hanya kemunduran tapi kegilaan itu. Salah satu bahayanya penunjukan Gubernur DKI Jakarta adalah berkaca dari PJ Gubernur DKI Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono diketahui membuat banyak warga resah, menjadi contoh bahayanya gubernur diangkat presiden. Menurut Mardani, Gubernur DKI Jakarta harus dipilih melalui pilkada, jangan dikebiri hak warga Jakarta. Menurutnya, warga daerah setingkat gubernur harus dipilih oleh rakyat langsung, sebagaimana amanah konstitusi. Sementara itu, kedengkian pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan membuat rakyat ibu kota menjadi korban. Pasalnya, langkah Heru Budi Hartono menutup sumber resapan yang dibangun oleh Anies Baswedan menyebabkan Jakarta terendam banjir, sehingga masyarakat meminta agar yang bersangkutan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Saya sependapat tuh dengan banyak penilaian masyarakat bahwa PJ ini problematik, dia bukan solusi untuk mengurus rakyat di Jakarta. Dia menjalankan katakanlah misi dalam tanda petik atau arahan-arahan dari presiden sebelumnya, presiden yang sedang menjabat, karena dia diangkat oleh presiden dan dia juga berasal dari istana kepresidenan. Nah, dia harus sensitif itu, jaga, hati-hati, karena kalau enggak publik akan miring menilai dia, karena Anda pasti akan membawa misi tanda petik arahan dari presiden, bukannya berdasarkan RPD yang harusnya dia jalankan. Heru Budi Hartono memang kerap membuat kebijakan yang menuai kontroversi. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi adalah mencoret jumlah peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Padahal Heru hanya mengisi kekosongan jabatan usai masa tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir. Jadi tak boleh buat kebijakan sendiri, tak boleh menghentikan atau mencabut kebijakan yang sudah dibuat oleh kepala daerah definitif. Kalau dia melakukan itu berarti dia melanggar instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2022 khusus dalam kasus Jakarta. Tapi kan kelihatannya ada kelalaian dari pihak pemerintah pusat yang abai untuk melakukan kontrol terhadap penerapan RPD. Sebagai orang yang diangkat oleh presiden dari pegawai negeri, dia loyalitasnya kepada presiden yang mengangkat. Dia setia kepada presiden yang mengangkatnya. Dia menjalankan misi yang diberikan oleh presiden, bukan misi dari rakyat yang ada di Jakarta. Setelah dilantik, Heru Budi Hartono langsung tancap gas membuat Jakarta mengalami kemunduran, yaitu dengan membuka kembali meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta. Posko pengaduan ini pernah dijalankan di era kepemimpinan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun, meja aduan itu seperti mengalami kemunduran karena masyarakat sudah dipermudah dengan aplikasi Jaki. Beberapa bulan kemudian, Heru Budi mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Maruli lalu digeser menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata. Keputusan Heru Budi ini diprotes banyak pihak. Heru Budi dianggap tidak memiliki etika dan membuat kecewa warga Betawi. Lalu Heru Budi Hartono menyetop layanan WiFi gratis Jak WiFi, yaitu layanan internet gratis bagi warga Jakarta. Jak WiFi merupakan program pemerintah DKI Jakarta saat kepemimpinan Anies Baswedan pada 28 Agustus 2020. Layanan Jak WiFi sempat dihentikan di beberapa titik pada awal Januari 2023. Informasi tersebut diungkap oleh mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta, Tata Ujiati. Ia berkomentar dengan menunjukkan sebuah poster yang berisi informasi pemberhentian Jak WiFi mulai 1 Januari 2023. Heru Budi mengurangi penggelontoran anggaran Jak WiFi dari 174 miliar menjadi 56 miliar rupiah, sehingga titik Jak WiFi yang awalnya berjumlah 3.500 titik dipotong menjadi 1.263 titik. Heru menilai penggunaan Jak WiFi di beberapa titik tidak berjalan secara maksimal, sehingga penggunaan layanan Jak WiFi dievaluasi. Lalu Heru juga sempat mengubah slogan Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Jakarta memiliki branding plus Jakarta dengan slogan Kota Kolaborasi. Namun setelah Heru Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, branding Jakarta dirubah menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia dengan ikon logo yang dinilai kuno oleh sebagian besar masyarakat. Siapa? Harus dari politisi elected, politisi yang dipilih. Siapa politisi yang elected? Yaitu Ketua DPRD. Ya,
Jadi saya menyarankan kalau perbaikan kebijakan ke depan, kalau kosong jangan ASN yang akan sangat loyal menjalankan kebijakan kemauan eksekutif, termasuk presiden, harusnya adalah elected. Di mancanegara kalau kita bicara misalnya model Amerika, itu di Amerika itu kalau presiden wakil presidennya berhalangan tetap tiba-tiba hilang dua-duanya, maka ketua Kongres Amerika, DPR Amerika itu yang menjadi acting presiden Amerika sampai dipilihnya presidennya. Nah, ini nggak ada di Indonesia.